udah senang gambar dari dulu ya, seingat aku sih aku mengenalinya dari SD ya. Cuman pas SMP gitu dia tambah lebih serius gitu ngegambarnya. Terus udah mulai bikin komik, dia bikin di kertas-kertas gitu. Tapi kayak kertas lepasan aja, HVS gitu, dia gambar. Aku waktu itu mikir kayak, kan dia suka nempel-nempel tuh di kamarnya dia, di ruang belajar dia. Aku mikir kayak, ini dia ngeprint apa gimana gitu. Aku pikir kayak dia ngeprint aja. Tapi ternyata emang gambarnya dia. Terus ya udah diarahin, akhirnya dia mulai kayaknya awal SMA kelas 1 kali ya. Terus dia udah mulai bikin komik beneran. Dan dia desain sama Reon namanya, publishingnya yang menerbitkan komik-komik di Indonesia. Aku sendiri kayak, ini bener gak sih anak ini gitu, tapi ternyata emang bener sih gitu. Dan minta doanya aja mudah-mudahan komiknya bagus dan banyak yang suka. Jadi kemarin pas lagi ada Comic-Con ya, ada acara Comic-Con di JCC, terus Rizky diminta untuk bikin talk show juga. Terus tapi dia kayak masih malu-malu ya karena belum pernah kan, ini pertama kali buat Rizky. Jadi ya pengalaman banget lah buat dia. Dan tentu komik elektronika ya. Elektronika. Tidak sehari dua hari teh. Mungkin dari awal ngomong ke Teteh ini ada proyek komik seperti apa? Iya, dia cuman bilang kayak, Bu, aku seneng gini, aku pengen bikin komik deh. Ceritanya tentang seorang anak yang punya kekuatan super kayak gitu. Terus akhirnya dia liatin gambar-gambarnya, aku juga kayak, wih seru juga ya Kak gitu. Dan ternyata publishernya tuh tertarik publishingnya di Reon itu. Jadi desain lah Rizky. Keberhasilan Rizky mungkin tidak lepas dari dukungan Elca sendiri. Mungkin seperti apa sih treatment seperti apa sih yang bisa lakukan dan berikan untuk Rizky mungkin? Kebetulan abangnya sih Anda namanya, abangnya Rizky, anaknya manajer aku. Terus udah gitu dia yang memperkenalkan ke seorang komikus lah ya, Mas Okto ya namanya. Terus jadi dia editor juga ya, dia bantuin Rizky lah. Jadi komiknya ini dibikin berdua. Ide dasar dari Rizky dirapiin sama timnya. Jadi benar-benar semuanya dilakukan secara profesional. Ini kalau dari Teteh gambar apa? Enggak, aku nggak pernah digambar. Bener juga, aku pengen sih dalam pikiran dia aku kayak apa ya. Gitu. Tapi Teteh mengarahkan ya sih, maksudnya ini loh punya bakat lalu Iya. Iya, aku mengarahkan juga. Cuma kalau les sih nggak ada ya. Ya itu lesnya tuh langsung kayaknya dia langsung kerja kayak lesnya. Jadi kayak kebetulan kan emang Reonnya itu kan mereka emang di komik. Jadinya memang Rizky setiap hari Rabu biasanya ke kantor, terus udah gitu dia bikin gambar barengan juga. Terus timnya ada namanya Mas Pandu, dia juga yang bantuin juga sampai nanti mungkin kalau nggak akhir tahun, awal tahun depan komiknya udah bisa launching. Mungkin sebelum akhirnya mungkin Rizky terjun ke dunia komik ini, sebenarnya harapan Teteh untuk Rizky pengen jadi apa? Kalau boleh tahu gitu. Ya, nggak ada sih aku jujurnya kayak nggak pernah memikirkan Rizky aku arahin kemana. Suka-sukanya dia aja sebetulnya. Yang penting positif gitu dan membentuk dia menjadi seorang yang emang tahu apa yang dia inginkan gitu. Jadi aku bebasin aja sih dia mau kemana aja. Ternyata dia pengennya gambar. Itu yang ini cara mendidik yang ngebebasin ini nggak sih yang kemudian hari sekarang membentuk Rizky yang menjadi pribadi yang dekat dengan dirinya. Iya, alhamdulillah ya. Karena ya emang kalau di rumah kan kita berduaan doang ya. Jadi kayak aku kalau ngobrol sedih, senang juga sama Rizky juga sama gitu. Jadi sama-sama saling mengisi gitu dan akhirnya jadi sahabatan aja. Mungkin memiliki anak yang sudah mulai tumbuh remaja dan khawatir biasanya. Khawatir lah, khawatir. Cuman ya gimana caranya supaya aku juga nggak jadi terobsesi untuk mengawasi dia dan jadi mengekang. Jadi aku selalu mengingatkan tapi juga nggak yang benar-benar harus strict gitu. Aku pengennya dia juga menikmati masa
remajanya dia boleh main tapi harus punya tanggung jawab juga. Artinya dengan membangun, katanya kan tadi bilang membangun kedekatan sama layaknya seperti teman gitu, jadi keterbukaan sama lainnya, maksudnya si Rizky Lumayan sih, ya lumayan lah. Tapi aku juga nggak bisa mengklaim bahwa dia terbuka sepenuhnya ya, karena pasti namanya juga anak remaja, ada aja pasti yang diumpetin kan. Ya tapi ya udahlah, yang penting saling mengawasi aja, saling mengingatkan kalau dia salah, aku salah, saling mengingatkan. Tapi siap untuk ditinggal kan ya, maksudnya kan kalau dari Iya, bentar lagi juga kuliah ya. Aku udah bilang sih, pokoknya kakak kuliah di mana ibu mau ikut. ini belum siap ya mungkin untuk ditinggal seperti ini. Enggak, aku di Jakarta aja lah kalau bisa. Jadi yang ngelarang Rizky pacaran nggak bisa? Enggak, Enggak ya. Sejauh ini Boleh mungkin aja. sudah pacaran. udah sih kayaknya dia ada teman dekat gitu dan aku pernah dikenalin tapi ya udah ya sebatas gitu aja. Tapi mengingat Tete juga seorang musisi, ada nggak sih harapan Tete mungkin Rizky suatu saat juga Oh. dimanapun di dunia Enggak sih, enggak juga, kayak kalau dia suka ya silakan, kalau enggak ya jangan gitu, karena apapun itu kalau menurut aku harus yang dia suka gitu. Kecuali kalau kerjaan ya, kalau kerjaan mau nggak mau dia harus disiplin kan. Dan jadi musisi juga menurut aku perlu banyak kerja keras. Kalau memang nggak suka mah aduh nggak bakal bisa lama kali ya. Tapi kalau kita mensukai apa yang kita lakukan itu lama pun nggak berasa. Nah, thank you. Satu lagi deh, Oke. soal besok Putri Aryani mau Oh, oke. melanjutkan. Oke. Tete melihat ini akhirnya sedikit lagi tampil lagi di AGT seperti apa? Sebetulnya kan yang lanjut tuh dari Indonesia tuh ada Putri, ada Cakra ya. Dan apa namanya, mereka alhamdulillah lanjut, seneng banget aku karena dua-duanya juga orang yang aku sayang gitu, dan minta supportnya dari semuanya, dari seluruh orang Indonesia. Kita perlihatkan sama dunia bahwa kita mensupport gitu. Dan netizen Indonesia ini kan dipandang banget gitu di internasional, bisa bikin geger, selalu bikin viral gitu. Jadi kali ini ayo kita viralkan prestasi mereka berdua. Tete tampaknya selalu memonitoring gitu ya. Um, Perkembangan Putri sendiri. Iya, Sudah karena- ada apa sih, sudah ada Iya. perkembangan kah atau Dari dulu sih, sebetulnya dari dulu kan udah kenalnya udah lama ya sama Putri. Terus udah ketemu beberapa kali juga. Terus ya pokoknya kalau aku apapun yang misalnya siapapun juga sih, kalau aku bisa bantu, aku akan mencoba untuk membantu. Audio Jungle.